Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini kita tentang Rohingya ya. Di sini kita ambil tema, akankah Rohingya bisa diterima di Indonesia? Anda bisa tonton sampai akhir ya. Nah, di sini ada pendapat dari Bapak Guru Gembul mengenai pengungsi Rohingya yang secara eksodus masuk ke dalam wilayah Indonesia tanpa adanya izin-izin yang memang harusnya ada. Dan mereka ini sebenarnya dicurigai datang ke Indonesia ini bukan dari karena masalah yang terjadi di Thailand ya atau di Myanmar ya, tetapi ini mereka datang dari camp yang di tempat penampungan yang ada di Bangladesh. Nah, artinya di sini bahwa mereka sebenarnya memang bertujuan adalah untuk datang ke Indonesia, bukan karena mereka terdapat sesuatu yang menyebabkan mereka harus terusir dari camp yang berada di Bangladesh. Kita dengarkan pendapat Bapak Guru Gembul kita. Myanmar itu adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang cukup bergolak, dan beberapa waktu kemarin itu junta militer akhirnya berhasil menguasai pemerintahan, dan tak lama setelah itu banyak konflik-konflik, protes-protes dan kekerasan yang terjadi di sana. Salah satu yang kemudian sangat terkenal dan menarik banyak perhatian itu adalah konflik dengan etnis Rohingya sejak tahun 2012, di mana etnis yang dimaksud itu diusir karena dianggap bukan bagian dari orang-orang Myanmar. Mereka juga bukan hanya diusir, tetapi kalau misalkan mencoba untuk bertahan, maka mereka akan dibantai, dipersekusi, dan hal-hal yang menyedihkan lainnya. Akhirnya banyak sekali orang-orang Rohingya yang pergi dari tanah airnya. Ada yang ke Bangladesh, bagian terbesarnya ke India, ada yang sedikit sekali ke Bhutan, kemudian ada yang ke Malaysia, ada yang ke Thailand, dan dalam hal ini ada beberapa ribu orang yang ditampung di Indonesia. Dalam hal ini adalah Aceh. Walaupun pemerintah Indonesia tidak memiliki legalitas untuk bisa menampung pengungsi yang dimaksud itu, tetapi demi kemanusiaan akhirnya mereka ditampung. Tetapi khususnya untuk orang-orang Aceh, banyak yang pada akhirnya menjadi antipati, tidak lagi bersimpati kepada orang-orang Rohingya itu. Apa alasannya? Ya, Baraya bisa cek di YouTube, Baraya bisa cek di TikTok, Baraya bisa cek di media-media bahwa banyak sekali orang-orang Aceh yang mengeluh tentang keberadaan orang-orang Rohingya. Apa alasannya? Yang pertama, orang-orang Rohingya dianggap sebagai orang yang tidak menjalankan syariah Islam. Jadi mereka suka mencuri, mereka kemudian melakukan perzinahan di tempat yang lebih terbuka misalkan, kemudian mereka tidak menghormati tradisi masyarakat yang ada di Aceh, mereka tidak menghormati silaturahmi yang ada di sana yang sudah terjalin, dan seterusnya. Dan alasan yang kedua adalah gara-gara orang-orang Rohingya itu adalah orang yang besar kepala dan ngalunjak, cek orang Sunda mah. Jadi dikasih makan, banyak diantara mereka yang komplain karena rasanya tidak enak atau karena misalkan porsi makanannya terlalu kecil. Ada juga kisah di mana orang-orang Rohingya itu protes karena ya, pelayanannya di Indonesia kurang, sampai dia membuang sembako yang diberikan oleh masyarakat Indonesia itu ke laut. Dalam kondisi banyak diantara masyarakat Indonesia yang masih kelaparan, mereka malah buang ke laut sembako yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, kenapa bisa seperti ini? Saya juga bertanya ke Bang Zulfan ya, yang pemilik Rabanian ID itu. Saya tanya, kan beliau orang Aceh, apakah ini bisa benar-benar terjadi seperti itu? Ya, Bang Zulfan mengatakan bahwa memang kabar di sana mengatakan demikian, bahwa orang-orang Rohingya itu ternyata tidak menjalankan syariah Islam, tidak menghormati adat masyarakat yang ada di situ, dan kemudian menjadi lebih bebal dan ngalunjak. Banyak hal-hal yang semacam itu. Nah, lalu apa yang kemudian harus saya tanggapi? Karena banyak sekali orang-orang di kolom komentar yang minta saya menanggapi ini. Ya, tentu saja dalam hal ini saya juga tidak akan berbicara terlalu panjang, dan saya tidak akan membuat video ini terlalu panjang karena memang apa yang saya sampaikan sudah sering saya sampaikan dan sudah menjadi trademark di channel ini, bahwa salah satu kebingungan bagaimana caranya kita harus menanggapi apa yang terjadi di Aceh dengan kedatangan etnis Rohingya. Kebingungan itu muncul gara-gara kita memang sejak awal salah dalam berpikir. Apa kesalahan berpikir kita? Kita seringkali menentukan baik dan buruk, benar dan salah itu berdasarkan hanya satu variabel, dan kemudian satu variabel yang dimaksud itu biasanya sesuai dengan identitas komunal kita gitu. Jadi biasanya kalau misalkan ada dua pihak yang berkonflik, kita langsung menjatuhkan keberpihakan kita itu kepada yang seagama misalkan begitu kan, yang sesuku, yang sebangsa gitu. Padahal kan sebagai manusia bisa saja orang yang seagama dengan kita itu melakukan kesalahan, bisa aja orang yang sesuku itu bisa saja melakukan kesalahan gitu. Saya misalkan kemarin waktu saya berbicara tentang etnis Batak
Batak, misalkan seperti itu. Banyak di antara orang-orang Batak yang kemudian marah-marah, kamu kan bukan orang Batak, kenapa bercerita tentang orang Batak gitu. Jadi dasar benar dan salah itu adalah identitas komunal mereka gitu. Jadi kalau misalkan orang Batak bercerita tentang orang Batak pasti benar, tetapi kalau bukan orang Batak bercerita tentang Batak berarti salah gitu. Karena identitas kesukuannya berbeda gitu. Jadi benar dan salah adalah begitu. Termasuk juga kalau misalkan Beraya melihat konflik-konflik yang terjadi di luar sana atau yang di dalam negeri, yang misalkan melibatkan antara orang Islam dengan orang non-Muslim gitu, maka orang Islam pasti akan menjatuhkan keberpihakannya itu kepada orang Islam, dan orang yang non-Muslim juga mengambil keberpihakan mereka itu juga kepada yang non-Muslim gitu. Hanya satu variabel itu saja, kan padahal variabel itu sangat banyak gitu. Jadi kriteria itu sangat banyak, kriteria benar salah itu juga tentu saja menjadi sangat banyak. Kenapa harus memilih dengan cara yang sangat sederhana dan itu dengan sangat-sangat subjektif, yaitu melihat benar dan salah sesuai dengan identitas yang disematkan kepada pihak-pihak yang dimaksud itu. Itu kan salah, Baraya. Jadi dalam hal ini misalkan kalau kita melihat orang-orang Rohingya kemudian dalam konflik gitu ya, ya kita tentu saja berbelasungkawa atas apa yang terjadi pada diri mereka, atas bencana yang menimpa mereka, atas kematian dan kesedihan yang banyak terjadi di sana. Ya, tapi maksud saya adalah ketika misalkan kita berbicara dalam konteks Rohingya, maka sepenuhnya kita akan fokus tentang bahwa mereka itu adalah Muslim yang harus ditolong, dan konflik antara Rohingya dengan orang Myanmar di sana secara keseluruhan itu berarti adalah penindasan yang dilakukan oleh orang-orang junta militer dan sepihak. Kita tidak melihat latar belakang yang ada di belakangnya, kan seperti itu ya. Ye betul darat kena kamu membantu bina kemampuan. Nya hanai bantu pemerintah. Mendagumbu melemok sepo. Mak bi kawanan. Mampu untuk memberi makan mereka? Mampu, insyaallah mampu. Kalau memang mereka nggak diturunin ke darat, apa nih yang diambil langkah masyarakatnya apa nih? Tergantung masyarakat. Mampu sendirilah. Kami akan impor ke laut. Ye betul darat kena kamu membantu bina kemampuan. Nya hanai bantu pemerintah. Mendagumbu melemok sepo. Mak bi kawan. Kebutuhannya terpenuhi. Pemuda Rohingya betah hidup di Indonesia. Allah cukup kami, kalau tidak cukup bilangnya kami dengan siapa, itulah cukup. Saya kasih apa pun, ada sayur, ada apa ikan, telur, apa semua pun ada. Tapi kenyang makan. Iya, enak. Can you tell me your name please? Yeah, I'm Deliwarsha. Deliwarsha, where you come From from? Bangladesh. Yeah, Mauritius. So Do you know where are you now? yeah, I know this is people say this is Indonesia, but I recently know this is Indonesia. So I hope the Indonesian people are very good. They're helping us. I'm extremely appreciating them. After Indonesia, where are you going to? After Indonesia? Inshallah, I won't go anywhere. If this country is very well. This country is very amazing. This country of the people of this world is very amazing. So that's how I would go anywhere. If the government of this country is agreeable for us to keep us, inshallah, we'll stay here. Not only I, but also my sister and my brothers, my uncles. They all stay in Bangladesh, in Indonesia. How do you know you are in Indonesia right now? How do you know? Actually, we plan to come Indonesia. So the middleman, the middleman, he fished us to Indonesia last night. After fishing, they have flew away with a speedboat. So you are exactly want to go to Indonesia, right? Yeah. I exactly come to Indonesia. My aspiration is to come Indonesia for accomplishing my ambition. Your ambition, what is your ambition? My ambition is to be a translator, but I have no opportunity to go to school and to study. So that's why I hope I will get an opportunity if I go to Indonesia. The people of Indonesia are very good. That's why I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100% sure, sir. Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali, Coxbazar, Ukhia. Thankali, Coxbazar, Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 150
46 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male. Nah, di sini kita bisa mendengarkan pengakuan dari pengungsi dari Rohingya yang sekarang berada di pantai Aceh, yang kemungkinan baru mendarat. Jadi pria ini mampu berbahasa Inggris, artinya dia adalah orang yang berpendidikan. Karena yang lainnya itu kemungkinan tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, dilihat dari bahasa Inggrisnya saja kita sudah tahu kalau dia ini sangat sudah mahir ya berbahasa Inggrisnya, dan mengatakan dengan pengakuannya bahwa memang tujuannya adalah ke Indonesia. Dalam arti kata mereka tidak menginginkan kemana-mana. Kenapa seperti itu? Karena mereka di pemukiman atau di camp di Bangladesh, mereka tidak nyaman di dalam kehidupan di campnya tersebut. Sehingga mereka berusaha untuk keluar dari camp tersebut walaupun harus membayar mahal dan taruhannya nyawa dengan mengarungi lautan menuju ke Aceh di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena kabar mereka adalah di sana bahwa Aceh adalah tempat surga bagi mereka. Karena di Indonesia semua bisa dilayani, mereka kebutuhannya akan dicukupi. Nah, inilah alasannya kenapa mereka datang ke Indonesia secara berbondong-bondong walaupun harus membayar mahal. Ini adalah makanan yang disajikan untuk warga Rohingya yang sekarang mendarat di Aceh, yang kurang lebih mencapai 1.000 jiwa sekarang ini ya. Kita lihat makanannya di sini enak-enak. Ada ayam, ada udang, ada daging mungkin ya juga. Tapi di sini mereka, saya juga bingung ya, Pak Adi juga bingung. Kita tonton aja dah. Ini adalah kondisi para pengungsi Rohingya yang sedang ditampung di suatu tempat bangunan di Aceh ya. Kebetulan ini sedang makan, jadi kemungkinan ini makan siang. Kita dengarkan bagaimana pendapat para pengungsi ini, ya, beberapa orang pengungsi, mengenai makanan yang disediakan. What happened? Nah, sekarang bagaimana pendapat teman-teman? Apakah Indonesia dan rakyat Indonesia siap menerima suku bangsa baru yang bernama Rohingya yang berasal dari Bangladesh? Nah, silakan tulis saja di kolom komentar pendapatnya ya setelah melihat video-video ini. Belum lagi nanti kita ada mungkin berita-berita yang lain lagi. Nanti coba Pak Dia akan ulas lagi, akan kita reaksi lagi, dan bagaimana pendapat dari teman-teman semua. Nah, pendapat ini pun penting ya buat kita menyuarakan bahwa kita rakyat Indonesia ini mempunyai sikap seperti apa. Jangan ambil keputusan yang emosional ketika kita menghadapi sesuatu. Contohnya di sini adalah ketika rakyat Aceh secara emosional melihat hanya satu tujuan saja, yaitu saudara seiman, sehingga mau menerima warga atau pengungsi dari Rohingya ini tanpa melihat hal-hal yang lain lagi. Nah, dampaknya akibatnya sekarang rakyat Aceh sendiri menolak. Nah, ini kan menjadi suatu hal polemik akhirnya. Ya. Nah, silakan pendapat kalian, Pak ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.